Musik tradisional adalah identitas budaya setiap daerah melekat dengan kearifan lokal yang perlu terus dijaga agar tetap lestari. Cobalah kita sama-sama untuk menjaga musik tradisi yang sebegitu banyaknya di Nusantara ini, sehingga kita akan menjadi lebih bangga lagi menjadi orang Indonesia. Gitu. Keberadaan generasi penerus musik tradisional sangatlah penting agar alunan merdu musik tradisional tetap terdengar sepanjang masa. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan seperti itu, Kak? Karena kalau untuk kesenian luar, kesenian barat, semua orang juga bisa. Tapi kesenian tradisional Minangkabau jarang sekali ada anak muda yang ingin mendalami itu dan ikut melestarikannya. Musik tradisional merupakan seni budaya turun-temurun yang telah lama hidup dan berkembang di suatu daerah. Musik tradisional tersebar hampir di seluruh pelosok negeri dan setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda. Hingga saat ini, musik tradisional masih berkembang di daerah atau wilayah tertentu dan terus dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, musik tradisional memiliki ciri-ciri yakni keterampilan memainkan peralatan dan keahlian vokal, diwariskan secara langsung dengan penghafalan, syair lagu dinyanyikan dalam bahasa daerah, alunan melodi dan irama khas kedaerahan, dan menggunakan alat musik khas daerah. Selain itu, musik tradisional juga memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan kelompok sosial di masyarakat yang memiliki fungsi sebagai sarana upacara adat atau ritual, pengiring tarian, sarana hiburan, sarana komunikasi, sarana pengungkapan diri, dan sarana ekonomi. Kan musik tuh sebetulnya, musik tradisi itu bukan musik, sebetulnya bukan, awalnya bukan untuk dipertontonkan terus diperjualbelikan kan gitu. Musik itu sebetulnya kan alat untuk meditasi, ya kan, alat untuk penyembuhan. Musik tradisional memiliki berbagai instrumen atau alat musik tradisional khusus. Alat musik tradisional merupakan alat musik yang menghasilkan suara dari getaran alat musik itu sendiri, bukan dari rekayasa elektronik yang dibuat untuk memainkan musik tradisi. Ragam alat musik tradisional dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni alat musik petik, tiup, gesek, pukul, tepuk, dan goyang. Perbedaan alat-alat musik di seluruh Indonesia itu karena berhubungan dengan alam, ketersediaan alat. Contohnya, kami punya program tuh, contohnya musik magi. Musik magi itu bicara tentang cara memainkan alat musik dan cara pembuatannya itu berhubungan dengan alam. Karena nggak mungkin manusia akan membuat alat musik yang tidak tersedia bahannya dari alam. Saat ini, keberadaan musik tradisional ataupun alat musik tradisional mulai tergeser zaman. Karena itu, penting untuk menjaga kelestariannya
yang dapat dilakukan melalui berbagai cara. Seperti melibatkan kesenian musik tradisional dalam beragam kegiatan menarik minat generasi muda sebagai penerus pemain musik maupun pembuat alat musik tradisional, serta dukungan terhadap penyelenggaraan sanggar ataupun komunitas kesenian dengan melibatkan peran serta pemerintah daerah. Kalau ingin juga menumbuhkan musik, menumbuhkan kesenian gitu, kalau yang berhubungan dengan sakral gitu ya upacara adatnya harus tetap dipertahankan juga, gitu loh. Biar musik ini selalu bisa dipakai di dalam upacara adat itu, karena itu bagian dari penting gitu. Nah itu, jadi tidak kok terpisah, yuk kamu mainin, tidak sekedar festival aja. Upacara adatnya tetap harus juga dilindungi, tetap dimainkan. Nah itu biasanya kita kerjasama dengan tetua-tetua adat, komunitas, kemudian Pemda. Pemda makanya harus mengeluarkan perda. Nah dengan aturan perda itu kan kalau kita kan secara nasional sudah ada ya Undang-Undang 65 tahun 2017, Perpres tadi. Nah kalau Pemda pentingnya untuk membuat perda-perda untuk melindungi warga benda tak benda. Nah ini menjadi sangat penting regenerasi ini ya, karena regenerasi yang pertama pasti harus melalui pendidikan. Jadi Mas Menteri sudah menyatakan pentingnya sekarang kebudayaan masuk di dalam pendidikan, karena itu jadi tujuan kita sebetulnya tujuan kita di dalam pelestarian itu kan ada 4 di dalam pemajuan kebudayaan. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah untuk ketahanan budaya, yang ketiga adalah untuk kesejahteraan, yang keempat adalah diplomasi, dan musik tradisional adalah masuk di sini. Salah satu keberadaan alat musik tradisional yang perlu mendapatkan perhatian adalah alat musik salwang, asal Minangkabau yang terbuat dari bambu. Alat musik ini diperkirakan hampir punah. Konon, dalam memainkan salwang, pemain harus mampu meniupkan salwang tanpa putus sehingga mampu menghasilkan alunan melodi yang menggugah hati pendengar. Salwang, alat musik tiup Minang mengalun syahdu, dipadukan dengan kekuatan dendang pantun. Seiring salwang bertiup, pertunjukan musikal bernama Salwang Bagurau, dendang syair bermakna kehidupan, terus berkembang di ranah Minang. Secara falsafah sebetulnya pengenalan salwang dulu. Salwang itu adalah jenis alat musik tradisional Minangkabau yang tumbuh dan berkembangnya di wilayah kebudayaan Minangkabau, dan pada awalnya adalah di suatu nagari, yaitu sebuah gunung, yaitu Gunung Singgalang di daerah Tanah Datar atau dekat daripada Manjang. Nah di sana mulainya, yaitu karena di sana itu menurut sejarah bahwa di sana banyak bambu. Dan orang pada awalnya di sana itu bambu itu dimanfaatkan dan dipotong, kemudian berupaya untuk meniupnya. Akhirnya jadilah bunyi. Ya, bunyi itu yang pada akhirnya dibuat lubang. Nah, dibuat lubang menjadi sebagai sumber bunyi. Di
Minangkabau, Randai, merupakan tradisi kesenian yang hidup berdampingan dengan iringan musik Saluang. Randai dimainkan secara berkelompok dalam sebuah lingkaran, menyatukan gerakan silat yang indah menjadi sebuah drama pementasan yang diiringi tabuhan alat musik. Sanggar ini kami dirikan jauh sebelum ini karena saya sudah sekitar umur saya sudah 66 tahun. Kemudian saya lihat anak-anak kemenakan kami karena sudah masuk yaitu budaya-budaya luar. Mengingat budaya-budaya luar itu sudah masuk ke negari Penjawan, bisa-bisanya anak kemenakan kami terarah kepada budaya luar. Di dalam penampilan Randai, itu pada umumnya ada memakai ataupun menggunakan 3 unsur. Ada di sana unsur tari, ada di sana unsur sile, kemudian ada di sana unsur semacam sandiwara ataupun membawakan jalan cerita. Maka di dalam perbedaan dengan unsur-unsur yang lain, terkadang unsur yang lain itu hanya memiliki satu arah saja. Sementara di dalam penampilan Randai ini ada beberapa macam bentuk seni yang kita bawakan. Simpang ampe di kota tua. Kalau sudah mulai saluang itu ditiup dan sudah dibuka oleh pembawa acara namanya Janang atau tukang oyak, itu orang pada diam semua, sudah seperti sudah tersugesti seperti formal atau bagaimana itu, orang tidak mau akan riuh deh, hiruk pikuk lagi kalau udah mulai. Jadi seberapa pentingnya begitu. Saluang ini juga perlu didengar di khalayak ramai pada saat-saat tertentu, terutama malam. Untuk mendapatkan alunan melodi Saluang yang merdu, maka pemilihan bambu sebagai bahan baku Saluang harus tepat. Begitu juga dengan keterampilan pembuat Saluang, harus melibatkan perasaan agar menghasilkan saluang yang berkualitas. Pertama diambil dari bambu yang tua dan dikeringkan. Pengeringannya itu harus didirikan. Kalau tidak didirikan, dia akan tidak sempurna bulat dari bambu talang itu. Setelah kering, keringnya tidak boleh kering matahari. Keringnya itu harus keringnya kering udara. Kemudian dari lubang terakhir, lubang keempat itu ke tempat suai dan peniupnya itu ada sekitar 3,5 lingkaran, atau kalau kita bikin saluangnya bunyinya diharapkan low atau bunyinya gaumnya untuk kualitas dendang-dendang ratok ya. Nah itu sedikit ditambah lagi 1/2 lingkaran. Untuk menciptakan generasi penerus, pemerintah Kota Padang Panjang giat menciptakan pembinaan baik di sekolah maupun sanggar. Kita punya program unggulan gitu kan. Ini kota musik tradisional. Salah satu itu kota musik tradisional karena potensi-potensi yang seperti tadi. Jadi di sini kita harapkan ekonomi musik itu berkembang, ekonomi tradisi itu berkembang. Gitu. Saluang merupakan kesenian tradisional Minangkabau yang mana memiliki keunikan dan kekayaan tersendiri. Dan saluang juga pernah dapat sebagai alat tiup paling unik di dunia, nomor 2 di UNESCO. Nah, jadi tertarikan saya dengan saluang ini
sangat dalam. Nah, itulah Mbak. Berarti punya kebanggaan tersendiri. Ya, punya kebanggaan sendiri Mbak. Sekarang diharapkan sekali untuk semua generasi milenial di Minangkabau untuk ikut terus berkontribusi dalam pelestarian kesenian tradisi ini. Karena ini milik kita yang melestarikannya, bukan orang lain atau bukan negara lain. Kesenian musik tradisional lainnya yang masih terus terjaga kelestariannya adalah kesenian musik khas Dayak, Kalimantan Tengah, yakni kesenian musik karungut. Bahkan, kesenian karungut tercatat sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2013. Inilah tarian perang yang dulu menjadi ritual suku Dayak. Tarian ini biasanya diiringi dengan karungut, yang berarti tembang. Karungut dulu digunakan sebagai sarana pemujaan dan komunikasi dengan roh para leluhur. Karungut itu sebenarnya adalah sebuah ungkapan ya, kepada seseorang atau cerita seseorang, ya, cerita masa lalu seorang tokoh gitu, kemudian seorang pejuang ya, diungkapkan dengan nada-nada seni seperti karungut. Nah, makanya tadi ada yang juga karungut itu karungut bandar katanya, itu kan pejuang itu karungut bandar. Kemudian juga ada beberapa nama tokoh-tokoh itu yang saya lebih pahami itu kayak cerita bandar gitu, itu dibawa dalam karungut. Nah, itu ceritanya panjang sekali, episode-episode itu. Cerita isuk nakilau sejarah utus Dayak Kalimantan Tengah. Ya, kalau kecapi yang saya pahami ya, dan berdasar beberapa literatur itu, kecapi itu memang alat musik untuk suku Dayak Ngaju. Dayak Ngaju. Jadi Dayak Ngaju ini yang mendominasi khususnya untuk Kapuas, Kahayan, ya, Katingan. Itu yang dikatakan dengan Dayak Ngaju, termasuk juga di daerah Kota Waringin Timur. Nah, itu juga termasuk dengan bahasanya Dayak Ngaju, Dayak Ngaju. Nah, kalau dia Dayak Ngaju, alat musiknya dia kecapi, dan juga yang lagu-lagu tradisionalnya, musik-musiknya itu yang karungut. Pasti itu berasal dari Dayak Ngaju kalau karungut dan kecapi itu. Untuk kecapi sendiri, kecapi ini biasanya kerap kita pakai untuk mengiring karungutnya. Mengiring karungut, kecapi ini ada dua yang biasa umum kita pakai, yang senarnya 2, yang fungsinya sebagai ritme, yang senarnya 3, yang dawai 3, itu yang biasa digunakan untuk melodinya. Dan 2 ini
yang biasa membuat harmonis dari nada-nada irama yang untuk mengiring karungut tersebut. Pada tahun 2013, karungut diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Yang pertama supaya tidak hilang dan tidak diambil oleh daerah ataupun bangsa luar, bahwa ini adalah warisan budaya tak benda punya Indonesia, punya Kalimantan Tengah. Itu mempermudahkan pendataan dan mempermudahkan juga hak cipta itu, ya, hak cipta itu, hak hak daerah. Karena kecapi ini ada beberapa daerah yang punya juga, kerungut juga, ya, ini mempermudah pendataan saja. Jadi program kita yang sudah rutin dilaksanakan, kecapi dan karungut ini dilombakan, ya, dan sampai dibuat festival. Dilombakan ini ada yang di tingkat sekolah, antar pelajar, ya, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan sampai perguruan tinggi, antar sanggar, ya, dilombakan. Dan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terkait dengan musik daerah ini, jenis-jenis musik daerah ini yang dilombakan dengan lagu daerah itu masuk dalam kalender of event. Sekarang Kementerian Pariwisata, yaitu kalender event nasional, namanya Festival Budaya Semulang. Di sana dilombakan ada 24 cabang lomba, salah satunya ya lomba karungut yang diiringi dengan musik kecapi. Regenerasi perajin kecapi juga perlu dilakukan, karena keberadaan perajin kecapi merupakan salah satu faktor pendukung kelestarian kesenian karungut. Menurut kepercayaan suku Dayak Ngaju, membuat kecapi harus dilakukan sepenuh hati, agar menghasilkan suara musik yang merdu dan mampu menggetarkan hati pendengar. Arangku Hedianto. Jadi aku kan pekerjaan tuh memang pembuat alat musik tradisional. Jadi seluruh alat musik tradisional seperti kenong kayu, kecapi, rebab, suling, di sifat tradisional. Jadi dan salah satu ya pembuatan kecapi. Sebagai wadah eksistensi kesenian karungut, pemerintah daerah kerap melibatkan sanggar-sanggar kesenian karungut di Kalimantan Tengah untuk terlibat dalam berbagai acara atau kegiatan pemerintahan. Fungsi karungut kini sebagai hiburan juga dimanfaatkan masyarakat sebagai pengisi acara di pernikahan atau hajatan lainnya. Di era modern, kesenian karungut mampu beradaptasi agar tidak tergerus perkembangan zaman dan agar makin mampu diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Kini bahkan kesenian karungut telah mampu mengkolaborasikan alat musik tradisional dengan alat musik modern tanpa meninggalkan nilai tradisional, yaitu seni tutur dengan melantunkan syair. Berhubungan dengan kesenian karungut, saya kalau belajar karungut itu dimulai sejak saya SMP. Nah, sampai sekarang saya menekuni masih itu budaya karungut. Jadi
harapan saya sih untuk para generasi muda juga harus bisa lah sama-sama kita membangkitkan budaya Karungut. Kelestarian kesenian musik tradisional dari berbagai daerah akan tetap terjaga walau modernisasi menerpa. Karena musik tradisional merupakan DNA masyarakat Indonesia yang lekat dengan identitas budaya setiap daerah.